Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan di depan forum yang terhormat ini, Bapak Ketua Komite, Bapak Gubernur, Ketua DPD, dan hadirin sekalian. Ketika kita berbicara tentang bangsa Indonesia, maka saya ingin kita fokus pada manusianya. Bukan kita berbicara tentang infrastrukturnya. Sosial budaya adalah sosial budaya manusia Indonesia. Dan ketika kita bicara manusia, maka visi saya satu kata: Indonesia yang kuat, manusia yang kuat, keluarga yang kuat, ekonomi yang kuat, pertahanan yang kuat, budaya yang kuat. Kata kuncinya ada pada kuat. Dan di sini ditopang bukan dengan negara atau pemerintah yang menjalankan program-program yang sifatnya pasif partisipasi masyarakat. Justru saya jika terpilih menjadi presiden, saya akan menggerakkan bangsa Indonesia untuk turun tangan, terlibat, meraih yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Prinsipnya adalah bukan negara datang menyelesaikan masalah bangsa, budaya kita, dan tercermin di Pancasila. Kata kunci Pancasila adalah gotong royong. Itu adalah budaya kita, dan itu hanya bisa jalan jika negara dan pemerintah hadir mengajak seluruh bangsa terlibat turun tangan. Budaya itu yang akan dibesarkan dan dilanggengkan lewat pemerintahan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anies Baswedan. Pak Anies, ini kalau Bapak jadi presiden beneran nanti, pendukungnya saya amin-amin terus ini. Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi Mendagri mencatat bahwa sejak tahun 2010 sampai September 2013 itu ada 351 peristiwa konflik, mulai kekerasan, SARA, termasuk pertukaran pelajar, tukaran beneran maksud saya. Nah, menurut Bapak, kalau jadi presiden beneran, kira-kira bagaimana mengatasi problem konflik yang berpotensi merusak sistem sosial Indonesia? 2 menit. Terima kasih. Ketika konflik terjadi, poin paling utama adalah melihat ini sebagai peristiwa kekerasan antar warga negara. Hilangkan label-label itu, karena label-label ini memperumit masalah. Kalau saya jadi presiden, saya akan sebut kekerasan itu kekerasan sekelompok warga negara kepada kelompok warga negara lainnya. Titik. Tidak disebut sebagai konflik agama, etnis, keyakinan. Nomor 1. Yang kedua, membangun suasana yang toleran itu ada 2 jurusannya. Jurusan pertama adalah membangun kesadarannya lewat rumah tangga. Saya akan galangkan kampanye kesadaran hidup bineka di Indonesia sebagai bahan untuk orang tua di rumah mendidik. Yang kedua, sekolah. Sekolah harus menjadi institusi untuk mendidik tentang kebinekaan. Kebinekaan di Indonesia bukan masalah. Kebinekaan adalah fakta. Dan kita sudah beribu-ribu tahun hidup dalam suasana yang bineka. Tapi jurusan yang kedua adalah penegakan hukum. Sepanjang usia manusia selalu ada yang tidak toleran, selalu ada yang mau melakukan kekerasan. Di situ pentingnya penegakan hukum. Maka jika saya presiden, jika ada kekerasan, saya akan perintahkan kepada aparat keamanan untuk langsung menangkap, memproses, dan membawanya ke pengadilan. Tidak pandang bulu apakah profesinya, misalnya konflik antar pelajar, antar mahasiswa, proses. Dan bila aparat keamanan mendiamkan, saya akan melakukan demosi, akan ada penurunan. Tapi bila tegas, saya akan melakukan promosi. 2,
Satu adalah membangun kesadaran, yang kedua penegakan hukum yang tanpa syarat kepada semua pelaku kekerasan. Baik, beri aplaus sekali lagi. Saya ingin garis bawahi di sini bahwa kebudayaan itu bukan sekedar urusan seni. Seni adalah bagian dari budaya, tapi jangan disamakan budaya dengan seni. Ini dua hal yang berbeda. Bagian dari. Nah, saya kalau menjadi presiden, maka saya ingin berikan ruang bagi budaya itu tumbuh. Budaya itu tumbuh lewat apa? Lewat percaya diri, lewat keyakinan atas jati dirinya. Budaya akan tumbuh, dan di sini yang dibutuhkan Indonesia, ruang bagi budaya yang bervariasi ini untuk tumbuh. Dan di sini saya ingin garis bawahi kenapa banyak budaya-budaya bisa mewarnai dunia, karena mereka begitu yakin atas nilai yang dibawa. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah ruang bagi dia untuk tumbuh dan mewarnai dunia. Sebagai presiden, saya akan berikan ruang itu seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik. Wah, ini para pemilih juga pasti bingung. Semuanya bagus-bagus semua. Anda tadi tanyanya untuk kita menanggapi pertanyaan komentar. Jadi saya akan tanggapi, silakan ya, supaya kita konsisten. Moderatornya juga harus konsisten, boleh diawasi juga ya. Jadi saya komentar itu. Karena kalau tidak nanti tidak jalan sesuai alurnya. Nah, begini, ketika berbicara menempatkan pasukan di pulau-pulau terdepan, tidak ada sedikit pun pertanyaan bagi kita mengapa itu dilakukan. Itu memang harus dikerjakan, apalagi akhir-akhir ini ada sinyal-sinyal tak nyaman dari tetangga kita. Posisi kita harus tegas. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting, pastikan mereka-mereka yang ditugaskan ke depan, di garis depan, bisa bertugas dengan tenang, karena seluruh keluarganya ditanggung, kesejahteraannya dipastikan, hajat hidupnya berjalan dengan baik. Saya akan konsentrasi betul soal peningkatan kesejahteraan prajurit-prajurit kita, karena pada mereka kita titipkan tugas-tugas yang kita semua mau tahu beres. Mereka yang berada di ujung depan menjalankan yang sulit-sulit, yang berat-berat. Bagian kita menanggung kesejahteraan keluarganya agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dan tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepat waktu Pak Adis. Ya. Bagaimana? Ya. Sebagai presiden, saya akan gariskan bahwa berjuang bukan pengorbanan. Berjuang adalah sebuah kehormatan. Konsepnya berbeda sama sekali. Ketika Anda dipanggil untuk terlibat dalam sebuah perjuangan, Anda tidak perlu diberi kompensasi, karena Anda mendapatkan kehormatan atas nama kita semua berjuang untuk republik ini. Kiriman pesan seperti itu yang harus dibawa oleh seorang pemimpin. Di depan sini semuanya melakukan terlibat perjuangan politik, Pak Karwo. Dan sebagai perjuangan politik, mereka memandangnya sebagai kehormatan. Karena itu 0 rupiah. Dan ini yang ingin kita kirimkan, pesan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan republik ini adalah sebuah kehormatan. Karena itu ambil kehormatan itu sebagai perjuangan semesta untuk Indonesia yang lebih baik. Penyiaran nomor 32 2002, Undang-Undang Penyiaran, televisi dan radio diselenggarakan untuk tujuan memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman, mencerdaskan kehidupan bangsa, adil dan merata, kepastian hukum, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. Tetapi pada prakteknya, menurut seorang profesor komunikasi Dennis Maxwell mengatakan bahwa penyiaran televisi dan radio di samping berdampak positif
juga berpotensi menjajah budaya dan berpotensi negatif di bidang lain. Menurut Bapak, kalau jadi presiden, bagaimana membangun dunia penyiaran yang sehat dan bermartabat di Indonesia saat ini dan ke depan? Sudah manggut-manggut siap dengan jawabannya seperti apa Pak? Silakan. Ketika program yang muncul di televisi bermasalah, tak mendidik, maka jangan cepat-cepat bicara sebatas medianya. Jika saya presiden, saya akan minta buatkan daftar sponsor-sponsor program yang tak mendidik. Lalu saya akan panggil semuanya. Kalian menggunakan media televisi untuk mengkampanyekan program yang tak mendidik. Saya atas nama bangsa Indonesia ingin kalian sadar, ubah itu. Biayai program yang mendidik, bukan biaya yang tidak mendidik. Jadi bukan diam saja, bukan menyalahkan medianya, ada sebuah proses di situ. Dan sumber paling besar adalah mereka yang mendanai. Dan mereka yang mendanai panggil, mereka juga punya hati. Tanyakan, Anda ingin anak-anak kalian, cucu-cucu kalian menonton program seperti ini? Jika tidak mau, hentikan sponsor untuk program-program yang tak mendukung budaya Indonesia. Baik, terima kasih Pak Anies. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya Bapak ketika nanti menjadi presiden untuk mendorong warga negara Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri? Setujukah atau ada pandangan yang lain yang ingin diberikan kepada masyarakat? Ya, mendorong untuk kita menggunakan produk dalam negeri itu memerlukan lebih dari slogan dan papan-papan undangan untuk menggunakan dalam negeri. Yang diperlukan justru keteladanan. Dan dimulainya dari mana? Pemimpin, presiden, kabinet, seluruh aparatus pastikan menggunakan produk dalam negeri seluruhnya. Dan ini harus dijalankan sebagai sebuah gerakan. Kalau gerakan itu apa? Pakai contoh. Ajak private sector, ajak komunitas third sector untuk semua terlibat di dalam penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kualitasnya sendiri. Tidak bisa kita memasuki era baru nanti mengandalkan kualitas produk dalam negeri yang kalah dari luar dan terus-menerus mengatakan harus pakai produk dalam negeri. Saya malah menganjurkan untuk kita tingkatkan standar itu, tuntutannya ditinggikan. Dengan begitu, maka kita menggunakan produk dalam negeri, tetapi juga kualitasnya tak kalah dari produk internasional. Terima kasih Pak Anies. Tadi kita berbicara Indonesia yang raya, Indonesia yang bineka. Saya ingin garis bawahi, fokus kita bukan soal konflik. Saya ingin tegaskan bahwa kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu yang akan menjadi konsentrasi, bukan menghilangkan konflik, tapi menghadirkan rasa keadilan. Dan ini artinya kesejahteraan dan keadilan dibereskan bersama-sama sehingga yang disebut sebagai ketimpangan itu bisa tidak lagi menjadi pemandangan umum. Yang kedua, Republik ini hadir dengan semangat gotong royong. Mari kita terus dorong semangat gotong royong ini dengan cara melihat masalah yang ada di Indonesia sebagai masalah kita. Kita miliki masalah itu, lalu kita sama-sama terlibat menyelesaikan masalah. Dan di sini berjuang terlibat jangan pernah, saya katakan ulang, dianggap sebagai pengorbanan, tapi jadikan sikap untuk turun tangan, sikap untuk terlibat sebagai sebuah kehormatan. Dan ini yang harus dikembalikan di Indonesia kita. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan.